Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya mahasiswa itu jago banget hafal rumus fisika, tapi begitu ditanya konsep di baliknya, malah bingung. Nah, kalau Anda pernah mikirin itu, Anda udah ada di tempat yang pas. Kali ini, kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah cetak biru untuk bertransformasi. Dari sekedar seorang guru menjadi seorang arsitek pengalaman belajar. Yuk, kita mulai. Kita semua pasti pernah lihat fenomena ini kan? Mahasiswa yang lancar banget nurunin rumus, tapi pas ditanya, oke, arti fisisnya apa? Langsung diam. Nah, inilah yang kita sebut paradoks pendidikan fisika. Sebuah tantangan besar yang hari ini akan kita coba pecahkan sama-sama. Iya, masalahnya seringkali berakar dari sini. Pengajaran model lama itu kadang kayak pendidikan gaya bank. Dosen menyetor informasi, terus mahasiswa diharapkan menyimpannya. Tapi hasilnya, pemahaman yang dangkal. Jadi, jelas banget, kita butuh sebuah cetak biru yang baru yang bisa lebih dari sekedar itu. Dan inilah dia metafora utama kita. Perjalanan seorang pendidik modern itu bukan lagi soal mentransfer informasi, tapi soal menjadi seorang arsitek kognitif. Kedengarannya keren ya. Tapi apa sih artinya? Yuk, kita bedah. Jadi sebagai arsitek kognitif, peran kita itu bergeser total. Kita bukan lagi penyampai materi, tapi kita adalah perancang pengalaman. Setiap tugas, setiap video, setiap eksperimen itu ibarat batu bata yang kita susun dengan sengaja untuk membangun sebuah gedung pemahaman yang kokoh di dalam pikiran mahasiswa. Oke, cetak birunya sendiri kita sebut model EWSL. Gampangnya, ini adalah perjalanan 3 langkah yang terstruktur. Pertama, kita bangun fondasi yang kuat pakai video. Kedua, kita ajak mereka main dan merancang di kotak pasir digital. Dan yang ketiga, kita uji semua itu di dunia nyata lewat lab fisik. Mari kita lihat satu persatu. Langkah pertama dan paling krusial, fondasi. Di sini fokus kita adalah gimana caranya mengelola beban kognitif mahasiswa. Kita tidak mau mereka kebanjiran informasi di awal. Dan senjata andalan kita adalah video interaktif contoh pengerjaan soal atau IVW. Oke, ini kuncinya. Teori beban kognitif. Coba deh bayangin, memori kerja kita itu kayak meja kerja yang kecil. Meja itu paling cuma muat 4 barang baru. Nah, sekarang bayangin soal fisika. Ada vektor, ada gesekan, tegangan tali, percepatan, banyak banget. Semua itu mau kita taruh di meja kecil tadi sekaligus. Apa yang terjadi? Ya jelas berantakan, bikin pusing, dan akhirnya nggak ada yang masuk. Nah, kalau pakai video pembelajaran biasa, masalahnya bisa jadi lebih parah. Informasi visual dan audio itu kan muncul, terus hilang gitu aja. Fenomena inilah yang disebut efek informasi fana. Mahasiswa belum selesai mikirin satu konsep, udah muncul konsep baru. Akhirnya bukannya paham, malah jadi lupa. Terus gimana solusinya? Pakai 3 trik ampuh ini. 1. Segmentasi. Videonya kita potong-potong jadi bagian kecil. Terus kasih jeda, biarin otak mereka napas dulu. 2. Latihan pengambilan. Di setiap jeda, kasih pertanyaan singkat. Paksa mereka buat ingat-ingat lagi materi barusan. 3. Pensinyalan visual. Pakai panah, lingkaran, atau sorotan warna buat menuntun mata mereka ke bagian yang paling penting. Jadi fokusnya nggak kemana-mana. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua, kita masuk ke kotak pasir digital. Ini adalah laboratorium virtual di mana mahasiswa bisa bebas bereksperimen dengan aman. Kenapa ini penting banget? Karena, jujur aja, dunia nyata itu ribet. Banyak gangguan kayak gesekan, hambatan udara, dan lain-lain. Nah, lab virtual ini adalah lingkungan yang bersih dan steril. Di sini, mahasiswa bisa membangun model mental yang ideal tentang gimana sih hukum fisika itu bekerja dalam kondisi yang sempurna. Strategi pedagogis utamanya di sini adalah isolasi parametrik. Bayangin deh, mahasiswa bisa mematikan gaya gesek cuma dengan 1 klik, atau mengubah massa benda tanpa mengubah variabel lainnya. Ini bikin mereka bisa lihat hubungan sebab akibat dengan super jelas, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan di lab fisik. Kompleksitasnya sengaja kita kurangin. Dan bagian terbaiknya, semua ini gampang banget diakses, nggak perlu instalasi yang ribet. Cukup pakai Jupyter Notebooks yang jalan di Google Colab, mahasiswa bisa langsung buka simulasinya dari browser. Dosen bisa bagiin kode dan panduannya lewat GitHub. Jadi fokusnya tetap ke fisika, bukan pusing ngurusin IT. Akhirnya, kita sampai di puncak dari model ini. Setelah fondasinya kuat dan cetak birunya tergambar jelas di dunia digital, sekarang waktunya buat uji realitas. Disinilah prediksi-prediksi ideal itu bertemu dengan dunia fisik yang, apa adanya. Disinilah perbedaannya kelihatan banget.
Di lab virtual, prediksi mereka itu mulus dan sempurna. Tapi begitu masuk ke lab fisik, data yang didapat pasti berisik. Pasti ada anomali, entah karena gesekan katrol yang nggak kita hitung atau permukaan mejanya yang sedikit miring. Nah, justru disinilah letak sihirnya. Kesenjangan antara prediksi ideal dari lab virtual sama data asli dari lab fisik ini, itu bukan kegagalan. Sama sekali bukan. Justru, celah ini sengaja kita ciptakan. Karena saat mahasiswa lihat, loh, kok data saya beda sama prediksi? Disitulah terjadi yang namanya disonansi kognitif. Rasa gatal di otak inilah yang memicu apa yang kita sebut perjuangan produktif. Ini adalah momen di mana mahasiswa berhenti jadi sekedar pengikut resep dan mulai berpikir kayak ilmuwan. Mereka harus bergelus sama data, mempertanyakan asumsi, dan mencari tahu kenapa ada anomali. Nah, di fase ini, jurnal refleksi jadi alat yang ampuh banget buat bantu mereka merunut proses berpikirnya. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Mahasiswa bertransformasi dari yang tadinya cuma menghafal rumus secara pasif, jadi berfungsi sebagai ilmuwan yang otentik. Mereka belajar bernalar, menginvestigasi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Jadi, semua ini artinya apa buat Anda para pendidik? Ini adalah sebuah undangan untuk melihat peran kita dengan cara yang baru. Bukan lagi sebagai penyampai informasi, tapi sebagai perancang sebuah perjalanan belajar yang utuh dari awal sampai akhir. Alur kerjanya jadi jelas banget kan? Pertama, kita bangun fondasi dengan video interaktif, supaya ada skema mental yang stabil. Kedua, kita kasih cetak biru lewat lab virtual, supaya mereka bisa bangun model idealnya. Dan terakhir, kita fasilitasi proses konstruksi di lab nyata, di mana mereka berhadapan langsung dengan realitas untuk membangun pemahaman yang benar-benar kuat. Hasil akhirnya apa? Kita mendapatkan mahasiswa yang bukan cuma tahu bagaimana caranya, tapi juga paham kenapa begitu. Mereka jadi punya keahlian yang adaptif, yang bisa dipakai buat memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah mereka temui. Mereka jadi problem solver sejati. Jadi, inilah pergeseran mindset-nya. Pertanyaan di benak kita bukan lagi materi apa yang mau saya sampaikan hari ini, tapi pengalaman belajar seperti apa yang mau saya rancang hari ini. Dengan menjadi arsitek kognitif, kita nggak cuma mengisi jam kuliah, kita merancang sebuah transformasi. Jadi, pengalaman apa yang akan Anda rancang hari ini?